Kita akan mulai ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai fungsi finansial ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi finansial. Kita akan memanfaatkan masih menggunakan Excel ya. Fungsi finansial ini salah satu fungsinya adalah untuk memprediksi beberapa nilai diantaranya misalkan kita nabung awalnya sekian juta, kira-kira kalau misalkan 5 tahun lagi berapa ya uang yang kita dapat gitu ya, misalkan seperti itu gitu ya, di mana di situ ada apa namanya, ada beberapa faktor yang terlibat. Nah ini ada nanti saya jelaskan ya apa aja sih faktor yang dimaksud gitu ya. Kemudian satu adalah FV. Nah ini ya FV. FV ini adalah F-nya future, V-nya value ya. Jadi seperti namanya future berarti kan masa yang akan datang begitu ya. Jadi FI ini digunakan untuk mencari nilai uang di masa yang akan datang. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Nah, ini jadi nanti pada saat kita memasukkan persamaan sama dengan FI gitu ya, maka di sini akan ada petunjuk muncul. Nah, ada rate, ada NPER, ada PMT, ada PV, ada type gitu ya. Nah, kita harus paham sih, sebenarnya kita nggak harus hafal nih urutan ini, karena ini sudah ada di Excel. Nanti si Excel akan memberitahu. Cuma kita harus paham rate itu apa, NPER itu apa, PMT itu apa, PV itu apa, type itu apa, begitu ya. Karena nanti kalau nggak paham, bingung nih masukinnya yang mana ya gitu ya. Nah, seperti namanya, kalau rate ini maksudnya adalah tingkat suku bunga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nabung, biasanya kan memang ada berapa sih tingkat suku bunga dari saat ini gitu ya, sekian persen gitu ya, biasanya sudah ditentukan. Misalkan ini di soal ada tingkat suku bunganya selama setahun 12%. Kalau setahun 12% berarti tergantung berapa periode yang mau kita apa namanya yang mau kita ambil gitu. Kalau 3 bulan berarti dibagi berapa? Dibagi per 3 bulan, berarti nanti tinggal dibagi aja gitu ya, dibaginya dibagi berapa, dibagi 4 gitu ya, karena per 3 bulan sehingga hasilnya 3%. Nah itu rate, kemudian NPER. Nah M-nya ini adalah number, per-nya ini period, number of period gitu ya, jumlah periodenya. Nah seperti ini, jumlah periodenya berapa banyak sih gitu ya, misalkan tadi 3 bulan. Nah, nanti kita akan tahu berarti berapa ya jumlah periodenya selama 1 tahun gitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi intinya kalian tahu dulu gitu ya. Kemudian PMT ini artinya adalah payment, nanti di bawahnya ada. Payment ini biasanya berupa cicilan pembayaran yang dilakukan secara rutin, begitu ya. Kemudian yang berikutnya PV, PV ini P-nya adalah present, V-nya value. Sebentar ya. P-nya ini adalah present, V-nya value ya. Saya lanjut. Kemudian type ini tipe. Tipe ini tergantung kita bayar di awal atau di akhir bulan. Nanti akan ngaruh ke 0 atau 1, tergantung tipe pembayarannya. Nah, nanti kita akan bahas di paling bawah. Nah, ini rumus-rumusnya. Nanti saya langsung hands-on langsung di Excel-nya ya. Saya jelaskan definisinya aja begitu. Oke, nah ini nanti ada latihan soal gitu ya. Latihan soal ini nanti silakan kalian kerjakan pada saat latihan mandiri. Mungkin ada beberapa yang saya coba untuk berikan sebagai contoh soal begitu ya, ya nggak apa-apa, nanti tinggal dicek aja. Tapi nanti setiap latihan soal ini kalian kerjakan ulang pada saat nanti kalian praktikum mandiri begitu ya. Nah, kemudian untuk PV ini adalah present value. Present value itu artinya kita mau mencari nilai uang saat ini gitu ya, sehingga nanti biasanya kita sudah tahu dulu gitu ya kemungkinan di masa yang akan datang gimana sih gitu ya. Jadi kita bisa tahu tuh kalau misalkan kita mau dapetin pada saat 5 tahun lagi kita mau dapetin uang 5 juta, berarti kita harus ngumpulin berapa juta, kita harus setor berapa nih sebagai awalannya. Nah itu adalah PV, present value begitu ya. Kemudian, nah ini adalah latihan soalnya, nanti juga dikerjakan gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini ada NPV. NPV adalah nilai tunai bersih atau net present value.
Nah, NPV ini bedanya apa sama PV? Nah, PV-nya bedanya adalah di sini dia akan menghitung nilai tunai gitu ya dari sejumlah arus kas yang tidak tetap biasanya. Nah, misalkan ini ada tahun pertamanya sekian, tahun keduanya sekian, tahun ketiganya sekian dan seterusnya ya. Kemudian ditanya berapa sih net NPV-nya atau net present value-nya atau nilai tunai bersihnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada IRR, ini artinya adalah internal rate of return gitu ya. Intinya dia fungsinya untuk menghitung tingkat bunga gitu ya yang nantinya akan bisa menyamakan nilai sekarang dengan nilai yang nanti pada masa yang akan datang ya. Nah, persamaannya sama dengan IRR ya. Kemudian PMT ini yang saya sampaikan tadi, PMT ini kepanjangannya sebenarnya adalah payment. Nah, biasanya dia untuk mencari nilai jumlah atau anuitas. Nah, anuitas ini biasanya tadi dia dilakukan secara berulang. Mau itu sifatnya cicilan gitu ya, cicilan per bulan, bayar per bulan, pernah apalagi tuh. Pokoknya yang sifatnya rutin gitu ya. Nah, itu adalah biasanya kita sebut dengan PMT. Kita bisa menggunakan sama dengan PMT, kita masukkan rumus ini ya. Kemudian ini apa namanya EVI. Nah, nanti ada latihan soalnya, nanti kita coba juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya fungsi rate. Nah, ini tingkat bunga untuk mencari apa namanya? Kalau kita misalkan nabung dalam berapa periode, kira-kira berapa sih tingkat suku bunganya gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan rate. Ini tinggal kita masukkan. Ini kita tidak hitung gitu ya. Kita tidak usah hafalkan maksudnya ini persamaan ini. Cukup kita tahu fungsi awalnya saja. Nanti si Excel akan memberikan petunjuk. Yang penting kita tahu apa sih NPER, apa sih PMT, dan seterusnya gitu ya. Kemudian NPER ini artinya number of period, artinya adalah jumlah periode dari suatu pembayaran. Ya, jadi kita kalau mau tahu berapa sih jumlah periode yang kita lakukan gitu ya untuk melakukan suatu pembayaran, nah ini tinggal ketikkan sama dengan NPER bla 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 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada IPMT, ada PPMT. IPMT ini digunakan untuk mengetahui pembayaran bunga gitu ya. IPMT ini interest payment, PPMT principal payment. Kita tinggal masukkan saja sama dengan IPMT, nanti masuk nih persamaannya sama PPMT. Nanti kita tinggal masukkan persamaannya. Oke, simple. Sederhana itu sebenarnya, tinggal nanti kita aplikasinya apa namanya, kita perlu tahu aja nanti gimana sih proses penggunaan persamaan-persamaan itu gitu ya. Baik, di sini saya sudah punya nih ada Excel sebentar. Jadi nanti silakan kalian apa namanya mana ya ini teh. Saya pindahkan dulu. Oke. Nah, nanti silakan, ini saya ambil dari modul gitu ya, sama kok, sama persis sama modul, cuman saya lupa yang mananya, yang pasti ini saya ambil dari modul gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang ini, yang pertama. Nah, ini jadi ceritanya di sini, kan di modul tadi sudah ada tuh di bagian awal sekali gitu ya. Kalau misalkan kita menghitung secara manual gitu ya, misalkan kita apa namanya nabung awalannya 1.200.000 gitu ya, kita nabung 1.200.000, kemudian kita si banknya itu punya persentase dari bunganya itu 3% gitu ya. Nah, ini adalah PV, ini adalah rate gitu ya. 1.200.000 adalah uang yang pertama kita keluarkan gitu ya. 3% ini adalah bunga yang diberikan oleh si bank tersebut. Nah, kalau misalkan kita melakukan secara manual, nah kita harus apa namanya, kita harus menghitung seperti ini, sehingga nanti misalkan kira-kira 8 periode ke depan gitu ya, berapa sih yang kita dapatkan, misalkan satu periodenya ini 1 bulan gitu ya, kita anggap satu periode ini 1 bulan. Nah, kira-kira 8 bulan kemudian kita berapa sih dapetin apa namanya saldonya gitu ya. Nah, caranya kan kalau misalkan kita hitung manual kan begini ya, satu-satu begitu ya, 3% dikalikan dengan 1.200.000 ditambah 1.200.000 sama dengan ini gitu ya. Sampai 1.200.000 nanti jadi saldo awal, sampai akhirnya kita bisa tahu bahwa oh ternyata
8 bulan lagi uang kita bakalan segini loh, 1.520.000 gitu ya kan ya. Nah, kalau kita mau mencari future value, ini kan future value ya, ini adalah present value gitu ya. Kalau kita mau mencari future value, kita sebenarnya nggak perlu repot bikin tabel panjang seperti ini. Kita tinggal menggunakan persamaan FV, future value. Nah, di sini ada sama dengan future value gitu ya. Nah, ini diklik, di sini langsung keluar. Nah, seperti ini kan ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau kalian langsung menggunakan Excel, si Excel ini akan memberikan petunjuk sebenarnya. Yang penting kalian tahu. Yang penting kalian paham yang red itu yang mana ya, yang enter itu yang mana ya, gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan 3%, kemudian dia minta titik koma, kemudian empernya ini ada 8, berarti dimasukkan 8 period, kemudian titik koma, payment-nya berapa sih? Kalau misalkan tidak ada, berarti misalkan 0 gitu ya. PV ini adalah present value, uang pokok saat ini, ya, uang awalan yang mau kita keluarkan. Nah, di sini saya tulis negatif. Kenapa? Jadi kalau kita mau menghitung FV, salah satunya ya future value. Nah, PV-nya kita harus kasih tanda negatif. Kenapa? Karena asumsi kita mengeluarkan uang. Meskipun uang yang kita keluarkan itu kan mau ditabung ya, tapi intinya adalah kita mengeluarkan uang gitu. Paham ya? Sehingga kita masukkan tanda negatif. Tapi kalau misalkan kita pakai cara manual ya jangan dikasih negatif. Tapi kalau kita menggunakan persamaan future value, nah ini PV-nya harus kita berikan tanda negatif. Ya, kalau misalkan kita memang mengeluarkan uang, mau nabung gitu ya di soal itu. Kemudian tipe di sini ada 0, ada 1. Nah, ini tergantung mau di awal atau di akhir. Kalau misalkan awal bulan atau awal period, berarti pilihnya 1. Gitu ya. Nah, misalkan 1. Nah, kita lihat kalau 1 gimana ya hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, 1. Jadi memang biasanya kan kita dapetin bunga itu di awal. Jadi kalau misalkan nggak dikasih tahu, nah ini ya. Nah, ini aturannya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghitung uang masa datang, kita pakai sama dengan FV. Kalau kita mau menghitung nilai uang sekarang, kita pakai sama dengan PV. Kalau mau cari tingkat suku bunga, kita pakai rate, gitu ya. Kalau tipe, kita masukkan 1 kalau di awal period, gitu ya. Period itu bisa per bulan, bisa per 2 bulan, per 3 bulan, tergantung dari soal, gitu ya. 0 kalau dibayar di akhir. Nah, biasanya, nah ini kalau misalkan nggak dikasih tahu, berarti kita nulisnya udah 0 aja gitu ya. Kemudian tadi PMT, nah ini biasanya bisa pembayaran rutin, pengambilan rutin, pokoknya dia ada anuitas atau dilakukan secara rutin begitu. Oke. Jadi seperti itu salah satu fungsi menggunakan fungsi future value. Jadi kita bisa memprediksi. Sekarang kita nabung misalkan 1.200.000, berarti 8 bulan kemudian gitu ya, uang kita udah segini loh gitu. Jadi kita bisa tuh memperkirakan atau merencanakan begitu ya. Nah, yang berikutnya, nah ini ada soal, ini saya sudah memang sudah saya coba kerjakan gitu ya. Nah, nanti kita atau kalian nanti coba sendiri gitu ya. Coba untuk latihan yang memang belum ada. Nah, saya bacakan dulu. Jadi saya di sini fokusnya mendefinisikan. Jadi kita harus bisa mendefinisikan dulu mana PV-nya, mana rate-nya, mana PMT-nya, mana type-nya, mana enter-nya. Gitu ya. Nah, misalkan dari soal, di sini kan kelihatan nih, kita mau menabung di sebuah bank. Nabungnya 5 juta, gitu ya. Berarti kita mau mengeluarkan uang buat menabung, gitu ya. Kemudian bunganya 12% per semester. Nah, jika setiap awal bulan, nah Anda mengambil uang sebesar 150.000, nah kita ngambil uang tuh setiap bulan. Nah, berarti karena ada setiap bulan, berarti 150.000 ini masuknya ke payment. 5 juta ini masuknya ke PV atau present value gitu. Kemudian berapa sisa uang Anda 3 tahun mendatang. Jadi kalau misalkan ada kata-kata 1 tahun ke depan, 2 tahun, berapa uang kita 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau sekian tahun ke depan. Nah, berarti itu yang ditanyakan adalah future value atau nilai yang akan
utang. Nah, kita tahu bahwa future value ini butuh beberapa parameter, diantaranya ada rate, NPER, PMT, PV, dan type. Sehingga ini saya kelompokkan gitu. Mana sih yang PV gitu ya. Nah, dari sini kelihatan ya, yang 5 juta ini adalah PV. Jangan lupa berikan tanda minus karena kita sifatnya menabung mengeluarkan uang ya. Jadi kita melihat view-nya itu kita ngeluarin uang untuk nabung gitu. Jadi tetap aja kita harus mengeluarkan uang sehingga kita berikan tanda minus. Kemudian kita masukkan emper, kita masukkan rate dulu deh ya, sesuai dengan urutan soal. Nah, kita tulis dulu nih 12% per semester. Kita tahu per semester itu adalah 6 bulan. Gitu kan ya. Nah, di sini ada kata-kata setiap awal bulan, begitu ya, sehingga kita harus konversi yang tadinya per semester jadi per bulan. Gitu. Paham ya? Nah, caranya gimana? Ya berarti tinggal 12 dibagi 6 kan? Sama dengan 2%. Kenapa dijadikan 2%? Karena dia ngambilnya tiap awal bulan. Ya, sehingga kita masukkan dia 2%. Kemudian PMT atau payment-nya 150.000 karena setiap awal bulan mengambil uang. Nah, mengambil berarti enggak negatif ya. Kemudian berapakah sisa uang dalam 3 tahun mendatang? Nah, ini adalah NPER, 3 tahun. Ya kan ya? Nah, karena tadi kita buat bunganya per bulan, berarti tahun ini harus dikonversi ke dalam satuan bulan. 3 tahun berapa bulan? Berarti 3 dikali 12. Betul? Nah, karena tadi di soal setiap awal bulan, nah berarti tipenya adalah 1 ya. Nah, tinggal kita masukkan sama dengan FV, tanda kurung buka, rate-nya yang mana? Yang per bulan. NPER-nya yang mana? Yang 36. PMT-nya yang mana? Yang 150.000. Kemudian PV-nya yang mana? Yang 5 juta ini. Dipakai minus, jangan lupa. Tipenya yang mana? Yang ini. Enter. Nah, ini hasilnya. Sehingga 5 tahun lagi uangnya tinggal 2.244.000. Kenapa kok kurang, Bu? Iya, karena kan kita ngambil uang. Nah, diambil terus uangnya nih. Dia nggak nabung-nabung ya. Setiap bulan diambil 150.000. Gitu. Kemudian dikasih ada bunga dan lain-lain begitu ya. Jadi pengurangannya seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Bu. Saya. Baik. Ini nanti yang ini pun sama nih PV-nya, nanti tinggal dihitung begitu ya. Cuma di sini kalian bisa lihat ada tanda merah nih. Kenapa kalau misalkan tanda merah? Berarti kita mengeluarkan uang gitu. Ya, meskipun judulnya menabung tapi tetap kita ngeluarin uang buat apa? Buat nabung. Nah, kita baca dulu ya. Kasus yang kedua ini kita cari PV ya, atau present value uang kita saat ini. Nah, di sini ada kasus seperti ini. Anda berencana menyelesaikan kuliah 2,5 tahun lagi katanya. Oleh karena itu, gitu ya. Nah, kalau udah ada waktu sekian tahun bla bla bla, ini pasti nyambungnya sama period. Ya, sudah pasti. Nggak ada lagi parameter lain selain period yang ngacunya itu ke waktu. Ya. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan dana cukup agar dapat membayar kos tiap akhir bulan. Sebesar berapa? 200.000 dengan aman. Maka Anda membuka tabungan di Bank A dengan bunga 11% per catur bulan. Nah, ini hati-hati. 11% per catur bulan. Gitu. Catur bulan berapa sih? 4 bulan. Ya enggak? Ya. Catur bulan mungkin zaman dulu ya. Kalau saya dulu zaman SD masih per catur bulan tuh belajarnya. Kalau sekarang per semester ya. Nah, catur bulan itu per 4 bulan. Ya. Jadi 11% ini 4 bulan. Nah, tinggal nanti kita konversi. Tergantung apa namanya kita melakukan misalkan nah, tiap akhir bulan membayar kos setiap akhir bulan sebesar 200.000. 200.000 ini apa kira-kira? Halo, 200.000 ini apa?
Payment bukan, Bu? Nah, ini adalah payment ya. PMT ya. Karena dia melakukan pembayaran gitu ya, atau pengambilan juga bisa ya. Pengambilan atau pembayaran yang sifatnya rutin ya, satu tiap bulan, tiap per 2 bulan atau seterusnya, itu adalah payment. Berarti ini masuk PMT ya. Kemudian rate-nya 11%. Nah, kenapa kita konversi ke per bulan? Karena di sini dia membayar kos tiap akhir bulan gitu ya, ada per bulan. Sehingga kita harus konversi supaya nanti ini cocok nih, match. Yang ini ngambilnya per bulan, berarti bunganya pun harus per bulan dong. Nggak mungkin kita ngambilnya per bulan tapi bunganya per catur bulan, nggak cocok gitu ya. Itulah kenapa kita harus sesuaikan. Nah, caranya tinggal gimana? Tinggal dibagi aja ya, 11% dibagi dengan 4 bulan, dapatlah sekian. Ya, 0,0275%. Kemudian kita baca lagi, berapa sih uang yang harus Anda simpan sekarang? Ini yang ditanyakan. Ya, yang disimpan sekarang, berarti yang ditanyakan adalah PV ya, yang ditanyakan adalah PV ya. Supaya gitu ya, jika Anda berharap ingin lulus tapi tabungannya sisanya masih ada 1 juta. Jadi 1 juta ini masuknya apa? 1 juta ini masuknya ke future value karena nanti pada saat Anda lulus gitu ya. Sekarang masih mau kuliah nih 2,5 tahun lagi Anda lulus gitu ya. Berarti kalau masih ingin pada saat lulus 1 juta, berarti 1 juta ini adalah future value begitu. Ya, kemudian 0 ini dari mana? Karena di sini disebutkan tiap akhir bulan bla 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 gitu ya. Sehingga di sini kita tulis periodenya 0 bulan. Gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja sama dengan PV. Masukkan ada rate, kita tinggal klik yang mana yang ini gitu ya. Jangan salah. Kemudian enter-nya yang mana? Enter-nya harus per bulan juga ya. Jadi 2,5 tahun dikonversi ke per bulan. Mohon maaf tadi lupa. Kemudian PMT-nya 200.000, kemudian future value-nya 1 juta, kemudian tipenya 0. Dah. Kurung tutup, enter. Nah, kalau di saya langsung minus nih gitu ya. Tapi kalau yang versi yang sebelumnya ada juga yang pakai tanda kurung warnanya merah. Berarti dia negatif. Negatif itu hanya merepresentasikan bahwa kita mengeluarkan uang, ya. Tapi nggak tahu juga si Excel ngeluarin uangnya untuk apa. Intinya kita ngeluarin uang, maka akan dibaca sebagai nilai negatif, gitu ya. Oke, begitu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Sekarang yang berikutnya PMT ya, lanjut ya. Nah, ini soalnya. Ini saya nggak bahas semua, mungkin nanti kalian bisa kerjakan mandiri ya. Untuk yang soal PMT latihan. Ini saya ambil dari latihan yang di modul kok. Jadi nomor 1 berarti sudah saya kerjakan. Sisanya nomor 2 sama 3 bisa dikerjakan mandiri gitu ya. Nah, di sini nomor 1 saya bacakan. Anda berencana membuka suatu bisnis rumah makan gitu ya. Lalu Anda meminjam uang di bank sebesar 5 juta katanya. 5 juta dengan bunga 15% per tahun. Gitu. Ya, jadi kita tulis dulu nih 15% per tahun. Kemudian meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Nah, karena kita jatuhnya minjam uang gitu ya. Nah, di sini berarti tandanya positif negatif. Kalau minjem uang berarti kita bakalan dapat uang atau ngeluarin uang? Dapat uang, Ibu. Nah, kita bakalan dapat uang ya. Berarti PV atau present value-nya uang sekarang kita ini jangan negatif tapi positif ya. Nah, 5 juta ini adalah present value. Kemudian future value-nya tidak dikasih tahu di soal, berarti anggap dia 0. Nah, di sini ada kata-kata lagi clue. Anda dapat mencicil pinjaman tiap 2 bulan. Nah, dan harus lunas pada waktu 3 tahun. Gitu kan ya? Jadi, kita harus mengkonversi ke per 2 bulan. Gitu. Jadi kalau misalkan ini 3 tahun, berarti per 2 bulan itu periodenya ada berapa? Ada 18, ya nggak sih?
13 kali 12 kan 36 gitu ya. 18 kali 2, 36 juga. Jadi dikonversi dulu ke bulan gitu ya. Kemudian nanti tinggal dibagi 2 aja. Gitu ya. Dapatlah 18. Kemudian bunganya pun sama rate-nya. Yang awalnya 15% per tahun, berarti kalian hitung supaya dapat per 2 bulan. Karena 15% per tahun berarti kita jadikan dulu per bulan kan gampang ya, tinggal 15% dibagi 12 gitu ya, dibagi 12 ya. Kemudian karena per 2 bulan, nah tinggal dikalikan saja 0,0125 dikalikan dengan 2, maka ini satuannya per 2 bulan. Nah, yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan nih yang di kuning-kuningin ya, biar nggak pusing. Nih. Nah, sama ini. Begitu. Ya, kita langsung masukkan. Yang ditanyakan sama dengan. Yang ditanyakan apa sih? Berapa besar cicilan Anda? Berarti PMT ya. Sama dengan PMT. Kita masukkan. Rate-nya diklik. Kemudian enter-nya diklik. Kemudian PV-nya diklik. Kemudian FV-nya diklik. Kemudian apa lagi? Tipenya diklik. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya cocok ya. Minus 339.000. Jadi intinya adalah kita atau kita harus melakukan pembayaran setiap 2 bulan sebesar sekian. Kenapa negatif? Karena kita melakukan pembayaran. Kita ngeluarin uang. Begitu. Oke? Bisa dipahami? Saya? Udah ya. Baik, yang berikutnya. Kita masuk ke rate. Nah, ini juga ada nomor 2-nya. Saya jelasin yang nomor 1-nya aja. Tuh, saya kasih tahu kan. Nanti ada rate, ada NPER. Udah cukup kayaknya. Nanti kalau ada lagi penjelasannya mungkin pekan depan dilanjut. Nah, kita masuk dulu kemana? Kita masuk ke rate ya. Nanti yang bagian sini dikerjakan lagi ya. Nomor 2 dan 3 mandiri. Kemudian untuk yang berikutnya, ini kita mau mencari rate. Nah, dari sini kita bisa lihat, ini sudah saya buat juga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Vera ingin menabung setiap minggu sebesar 10.000 gitu ya. Nah, karena dia ingin menabung, berarti kan mengeluarkan uang dilakukan setiap minggu. Berarti ini masuknya kemana? Ke payment. Gitu ya, kita tulis payment. Jangan lupa paymentnya negatif karena dia atau kita harus mengeluarkan uang meskipun untuk menabung. Lalu selama setahun, nah ini setahun ini sudah pasti ini adalah period NPER dan berharap uang yang terkumpul itu selama sebanyak 1 juta pada akhir masa tabungan. Berapakah tingkat bunga yang harus diberikan kepada Vera untuk memenuhi keinginannya tersebut? Nah, perkiraan tingkat bunga bisa diisi dengan 0,3. Nah, sini kita bisa langsung ya. Sini 1 juta berarti kan dia berharap satu saat terkumpul 1 juta. Berarti 1 juta itu adalah FV. Ya. Nah, kita ngumpulin ini berdasarkan apa sih? Nah, kita tahu bahwa nih kalau kita mau pakai persamaan rate, kita harus punya data NPER. Sudah ada dong ya, setahun gitu ya. Kemudian PMT, payment, sudah ada 100.000. PV, ada nggak PV? Kalau tidak ada, berarti dianggap memang nggak punya awalan gitu ya, 0 aja gitu. Kemudian future value, uang masa datang berapa? 1 juta. Tipenya 0. Kemudian gas ini adalah perkiraan tingkat bunga. Kita isi dengan 0,3 sesuai dengan tunjuk soal. Ya, kalau nggak dikasih tahu ya berarti samakan saja 0,3. Paham? Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini kan 1 tahun. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa si Vera ini mau menabung 100.000 ini, 10.000 ini setiap minggu, ya nggak? Berarti kita harus menyesuaikan periode yang 1 tahun ini kita harus konversi ke dalam satuan minggu. Berarti yang akan kita pakai yang satuannya minggu, kemudian ini kita pakai. Nah, ini cakep ya. Kita langsung masukkan rate NPER
kemudian PMT, kemudian PV-nya 0, kemudian future value-nya 1 juta, kemudian apa lagi? Tipe ya dia minta ya. Tipenya ini, kemudian satu lagi gas-nya 0,3. Udah. 2 sekian persen. Ini saya tambahin. Nah, tambahin desimal ya. Tadi nggak ada desimal, jadi nggak muncul 2,36-nya. Ini tinggal atur di sini ya. Increase desimal sama decrease desimal. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nanti nomor 2 berarti kerjakan sendiri ya. Berikutnya, N per. Nah, kita mau mencari berapa sih jumlah periodnya gitu ya. Nah, di sini soalnya ini. Vian ingin melipat gandakan uang sebesar 1 juta menjadi 2 juta. Jadi, udah kelihatan tuh 1 juta itu berapa? Apa? Present value gitu ya. Untuk itu ia menabungkan. Nah, karena dia nabung, ngeluarin uang buat nabung, berarti 1 juta ini minus. Ya. Kemudian future value-nya, uang pada saat yang akan datang, ia berharap nanti jadi 2 juta. Berarti ini adalah 2 juta ini adalah future value begitu ya. Kemudian pada bank tersebut ada suku bunganya 30% per tahun. Nah, gitu ya. PMT-nya ada nggak pembayaran apa gitu? Misalkan dia nabung tiap bulan atau narik per bulan. Kalau nggak ada berarti 0. Tipenya berarti kita tulislah 1. Ya. Oke, kemudian kita masukkan sama dengan N per number of period 30%, betul ya. Kemudian PMT, kemudian PV, kemudian FV, kemudian tipe. Nah, ini hasilnya. 2,64 atau kita bisa bulatkan sih kalau mau ya. Berarti periodenya berapa? Number of periodnya ada 3. Gitu. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Kemudian yang bawah, nah ini ada latihan. Nanti silakan teman-teman dikerjakan nomor 1 sampai 5. Ya. Baik. Oh, ini udah yang sebelum-sebelumnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Untuk yang berikutnya saya kira nanti bisa dilanjut. Hanya tinggal yang IPMT dan PPMT gitu ya. Nanti tinggal dikerjakan aja gitu ya. Persamaannya ini dimasukkan ke Excel. Tinggal dimasukkan IPMT sama PPMT-nya gitu ya. Di sini bedanya tadi yang saya bilang gitu ya, IPMT ini yang pokok pinjaman gitu ya. Kalau yang PPMT itu terbalik. Kalau yang IPMT ini adalah bunganya. Jadi ini yang berapa bunga, berarti ini yang ditanya adalah IPMT. Nggak bisa diketik, maaf. Pokoknya yang berapa bunga, berarti ini yang ditanya adalah IPMT. Berapa pokok pinjaman, berarti ini yang ditanya adalah PPMT. Jadi kalau kita minjem ke bank kan pasti ada ya, pokok pembayarannya berapa, bunganya berapa. Kalau konvensional kan gitu ya. Jadi kita harus bayar sekian gitu ya totalnya. Itu sudah include bunga dan pembayaran pokok cicilannya gitu. Ini yang ditanya N per-nya yang pertama, karena di sini nanti tinggal dimasukkan saja nih N per-nya kita masukkan 1, yang satu lagi N per-nya kita masukkan 160. Oke, jadi seperti itu untuk yang finansial. Nanti latihan-latihannya silakan dibaca di modul lalu dikerjakan. Nanti saya akan upload di Evita ya recordingnya sama dengan pengumpulan tugasnya. Begitu, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Halo. Sudah cukup jelas? Atau ada yang masih bingung? Kalau saya cukup jelas. Oke, jelas. Alhamdulillah. Kalau gitu berarti teman-teman yang lain mungkin bisa diikuti ya untuk supaya bisa lebih enak lah, nanti langsung bisa latihan mandiri gitu ya. Nanti recordingnya kalau sudah selesai saya convert,
saya langsung upload gitu ya. Memang butuh waktu untuk selesai dia di convert, nanti akan saya upload. Gitu mungkin ya dari saya. Selamat belajar, tetap semangat teman-teman. Semoga tetap produktif meskipun belajar secara daring semuanya. Sekian dari saya gitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup? Ibu. Ibu Oke. maaf absen. Ya. Oh iya, bisa nanti saya buka. Yang pekan ini yang belum ya? Iya, Bu. Oke, sip. Nanti saya isi ya. Nanti silakan bisa isi di mobile student masing-masing ya. Habis ini saya isi. Oke, sampai sini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.